time you walk into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namira Ilwa, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, akan membahas mata kuliah tentang Al-Quran sebagai ajaran Islam. Di dalam pembahasan saya mengenai Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam itu ada pengertian sejarah, kandungan, fungsi, kemukjizatan, dan kewajiban seorang muslim. 1. Pengertian. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Sebagai sumber utama ajaran Islam, Al-Quran berisi petunjuk tentang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Isi Al-Quran menjadi dasar bagi hukum dan ajaran Islam yang dijelaskan lebih lanjut oleh hadis, ijma, dan qiyas. Sejarah Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 192 sampai 195. Di dalam ayat ini menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang dituangkan oleh malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang berbahasa Arab, yaitu Asy Sab'ari, menyebutkan bahwa Al-Quran mula-mula turun pertama kali pada malam Lailatul Qadar, yaitu bulan Ramadan. Kemudian setelah itu turun, berlanjutlah secara beransur-ansur sesuai dengan kejadian dan peristiwa selama kurang lebih 23 tahun. Selanjutnya, kandungan Al-Quran. Ada tauhid, yaitu keimanan, ibadah, akhlak, hukum, dan muamalah. Al-Quran membuat petunjuk lengkap bagi manusia dalam menjalani kehidupan, mengatur hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan mengatur hubungan dengan manusia, hablum minan nas. Fungsi Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Yang pertama, petunjuk bagi manusia. Yang kedua, pembeda antara yang hak dan yang batil, atau yang benar dan yang salah. Yang ketiga, sumber hukum Islam bersama hadis, ijma, dan qiyas. Yang keempat, panduan hidup yang sempurna menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya akan membahas kemukjizatan. Al-Quran sebagai mukjizat menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad selaku utusan Allah yang membawa misi universal, risalah akhir, dan syariah yang sempurna bagi manusia. Ada 3 aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, segi keindahan ketelitian redaksi-redaksinya. Yang kedua, pemberitaan gaibnya. Dan yang ketiga, isyarat-isyarat ilmunya yang dititipkan di dalam buku. Kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, menghafal Al-Quran sebagai bentuk ibadah sekaligus untuk menjaga atau memelihara Al-Quran kita. Yang kedua, menakburi atau mempelajari Al-Quran, merupakan merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan pelajaran hidup. Yang ketiga, menjaga Al-Quran, merupakan sebaik-baiknya amal berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, mengamalkan isi di dalam Al-Quran, merupakan bentuk pengaplikasian ajaran dalam perintah Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup. Pulang dari pembahasan saya tadi, yaitu Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang sempurna, abadi, dan menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.